Hai, aku Maria dan aku berumur 20 tahun. Apa kamu mempunyai tujuan di hidupmu? Apa kamu rela mengambil resiko untuk mewujudkannya? Apa kamu siap akan konsekuensinya jika itu tidak terwujud? Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku kehilangan wajahku karena berusaha mengejar mimpiku. Suatu ketika aku melihat iklan untuk casting. Mereka mencari aktris untuk sebuah video tentang adaptasi sosial. Peran pembantu, tapi semua orang berawal dari situ. Aku yakin walaupun aku melihat iklannya di saat-saat terakhir, hanya ada satu syarat. Di hari yang ditentukan, semua orang harus sudah berkulit coklat, seolah mereka lahir dan dibesarkan di Miami. Tentu saja, aku langsung pergi ke salon tanning. Aku berkulit pucat dan tidak menyukai pantai. Aku harus merubahnya dalam waktu singkat. Itu hanya beberapa jam, bukan hari. Ada kemungkinan besar bahwa setelah satu sesi, warnanya tidak akan begitu terlihat. Dan untuk menguatkannya, aku harus mengambil sesuatu ekstra. Aku membeli sunscreen dengan formic acid dan menggunakan hampir seluruh tabungnya. Instrukturnya sangat menyarankan untuk mengambil beberapa sesi untuk warna yang lebih rata dan menyeluruh. Tapi itu tidak mungkin. Castingnya beberapa jam lagi. Lalu aku diyakinkan bahwa dengan sinar dan kulit sensitif, untuk meraih warna pekat dalam waktu sangat singkat, sangat berbahaya. Aku sedikit takut sejujurnya. Karena kulitku sangat-sangat sensitif. Aku gampang terbakar sinar matahari. Tanganku sudah mulai terkelupas dari pengering. Tapi aku tidak akan menyerah. Mimpiku lebih tinggi dari keadaan ini, jadi aku harus terlihat kuat. Aku adalah seorang aktris, dan berkata bahwa aku lebih tahu kulitku dan apa yang harus kulakukan dengannya. Mereka mempercayaiku, tapi argumennya berlangsung lama yang tidak cukup. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap napasmu membawamu menjadi lebih telat? Aku pergi ke casting langsung dari salon tanning, melihat jamku setiap saat. Tentu saja taksinya terjebak dalam kemacetan. Tepat saat aku sedang tergesa-gesa. Seperti belum cukup, itu terlalu panas. Jika aku tidak terburu-buru, aku sudah terpanggang tanpa salon tanning. Tidak ada udara yang bisa dihirup, apalagi di dalam mobil. Dan lalu, entah dari kekeringan atau dari rasa gugup, seluruh tubuhku mulai terasa sangat gatal. Awalnya aku pikir sunscreen dengan formic acid ini memberi reaksi, dan aku hanya harus menahan gatalnya. Tapi itu menjadi lebih buruk. Akhirnya aku tidak bisa menahannya dan menggaruk wajahku. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh di bawah kukuku. Aku melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah kulitku. Kulitnya berupa gumpalan besar di bawah kuku. Di saat bersamaan, ada noda gelap di tanganku. Aku mengambil cermin dan hampir berubah abu-abu dengan horor. Aku terlihat seperti Dalmatian. Siapa yang akan membutuhkan wajah sepertiku untuk casting? Untungnya aku membawa tas makeup. Aku dengan cepat menutupi bagian putih di wajahku dengan tonik. Tapi macetnya belum bergerak juga. Lalu temanku Kate menelponku dari tempat casting dan berkata bahwa itu akan segera mulai dan aku harus segera datang. Perasaan putus asa pun menghantuiku. Aku tidak punya pilihan selain keluar dari taksi dengan pipi terkelupas, menyewa sepeda dan bergegas secepat mungkin ke set produksi, menuju mimpiku. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan karena apapun. Aku berhasil tiba, tapi castingnya sudah berakhir dan semua orang sudah pulang. Tiba-tiba direkturnya datang padaku dan bertanya apa yang terjadi dengan wajahku. Aku menjelaskannya dengan tangisan dan meminta mereka untuk memberiku satu kesempatan lagi. Aku tidak mau sia-sia menderita. Dan dia mulai tertawa. Semua peran pembantu sudah terisi, tidak ada kesempatan. Dan lalu dia seketika menyarankan supaya aku mencoba untuk peran utama. Aku memiliki masalah kulit sekarang. Dan menurut naskahnya, pahlawannya memiliki masalah dengan wajahnya. Dan dia mengenakan topeng kertas. Aku tidak pernah mendengar candaan kasar seperti ini dalam hidupku. Jika dia lanjutkan, dia akan menyuruhku mengenakan kardus di kepala. Malam harinya, Kate menelepon. Dia juga tidak lulus casting, tapi kondisiku lebih buruk. Aku larut dalam tangisan dan menceritakannya semuanya. Bagaimana kulitku terkelupas, bagaimana sakitnya wajahku, dan aku tidak tahu apa aku masih bisa mendapat peran lagi, dan direkturnya membuat candaan tentangku. Temanku mendengarkanku dan berkata untuk tidak menunggu, tapi langsung pergi casting. Tidak sepertiku, dia membaca naskahnya. Direktur itu bercerita yang sebenarnya. Dia membacakan semuanya yang telah dia pelajari dari karakter utamanya. Sebuah film horor, bukan sebuah cerita. Aku takut bahwa aku juga mendapat penyakit serius. Bagaimana jika aku cacat? Bagaimana
Bagaimana jika ini tidak pernah hilang dan aku bukan lagi seorang aktris? Setelah berpisah dari temanku, aku berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebuah monster menatap balik padaku dari cermin. Dia tidak memiliki sebuah wajah. Hanya garisan warna, kulit yang terkelupas, dan cakaran berdarah. Itu sangat gatal. Itu lebih buruk dari pagi ini, dan sangat drastis. Aku tidak lagi sedih. Aku takut, persetan dengan casting. Aku bergegas ke dokter. Pernahkah kamu merasa bahwa semua masalahmu terlupakan karena sesuatu yang lebih buruk terjadi? Ini kasusnya. Aku sangat takut sampai aku tidak memikirkan bagaimana orang melihatku di jalan dan lupa akan kegagalanku di pagi hari. Dokter menenangkanku, tidak ada kecelakaan, tapi aku membakar kulitku dan harus dirawat untuk waktu yang cukup lama. Aku diberikan daftar resep yang panjang dan dilarang untuk menyentuh wajahku. Itu masih terbakar dan setelah mengoleskan obat, itu semakin buruk. Aku hampir menjadi gila sebelum ini berlalu. Berusaha menjauhkan diriku, aku mengambil kanvas dan cat. Seni menyembuhkan jiwa, bukan? Aku bertanya apa yang bisa kulakukan dengannya, dan aku teringat perkataan dari direktur. Aku memotong topeng, tertawa histeris. Kate merespon foto selfieku, menyarankanku untuk pergi ke casting berikutnya. Itu hanya lelucon, tentu saja. Tapi lalu aku bertanya apakah aku ingin pergi. Di satu sisi itu adalah kesempatan sebagai peran utama. Di sisi lain, aku jijik dengan tampilan di cermin. Dan di kamera, aku akan terbakar malu. Aku mencari foto orang-orang dengan penyakit kulit. Untuk menandakan aku syok, aku tidak berkata apapun. Jika aku sangat kesakitan sampai tidak bisa mengalihkan diriku, apa yang mereka rasakan? Mereka hidup seperti ini. Aku takut orang akan menunjukkan jarinya padaku, tapi aku akan melupakannya dalam sebulan. Dan mereka hidup dengannya. Seseorang dari masa kecilku, bagaimana mereka pergi ke sekolah? Anak-anak bisa sangat kejam. Lalu aku menyadari bahwa aku ingin ada di video ini. Cerita seperti ini harus diceritakan. Dan sejak itu aku dipanggil. Aku akan mencoba untuk berpartisipasi. Aku datang ke casting dengan topeng kardus. Orang-orang melihatku dan tertawa. Tapi bukan karena aku orang aneh. Jika ya, itu akan lebih mudah. Mungkin pahlawan di film merasakan hal yang sama dan mengenakan topeng bodoh untuk mengontrol situasinya. Tentu saja, topengnya harus dilepas selama tes. Direktur itu terkejut. Kemarin semuanya tidak seburuk ini. Aku memberikan totalitas dan mendapat perannya. Aku sangat ingin berpikir bahwa tidak hanya karena wajahku, tapi juga karena usahaku. Aku sangat senang dengan diriku, dan lalu aku mendengar lelucon dari direktur dengan makeup artist tentang kenyataan bahwa mereka tidak harus membuat makeup Dalmatian, lebih sedikit kerja untuk semuanya. Aku merasa seperti orang cacat lagi. Aku memutuskan untuk pergi mencari air minum dan sedikit menenangkan diri. Aku berusaha memikirkan pahlawanku. Dia bangga dan berani. Aku juga bisa melakukannya. Di tempat itu, aku bertemu dengan seorang gadis bertopi lebar. Aku menabrak topinya, dan itu tergeser ke samping. Menunjukkan wajahku. Apa yang aku lihat seperti cermin. Bukan wajahnya, tapi kondisinya. Kulitnya bahkan lebih parah dari milikku, dan aku tidak ingin melihatnya lagi. Tapi dia tidak bisa menghindari tatapan. Apakah itu makeup atau sesuatu? Ternyata dia adalah Lucy, karakter nyata dari ceritanya. Dia setuju untuk berpartisipasi dalam syuting, untuk memastikan bahwa penyakitnya dijelaskan secara benar. Dia sudah tahu mengenai diriku dan masalah suksesku, dan dia ingin bertemu. Aku hanya mengangguk, masih menatap seperti orang bodoh. Untungnya dia tidak tersinggung. Kita berbicara untuk waktu lama dan Lucy sangat mendukung. Dan tiba-tiba dia berkata bahwa itu akan lebih berat untukku. Dia terbiasa untuk menjadi dirinya, tapi aku takut untuk wajahnya dan wajahku. Aku memikirkannya, aku berjalan pulang tanpa topeng dan orang-orang melihatku berjalan. Ketika aku melewati jendela toko, aku menyadari sebuah topi lebar di manekin. Hampir sama seperti milik Lucy. Dan tentu saja aku membelinya, bukan supaya menghayati peran, tapi sebagai contoh darinya. Syutingnya berjalan sukses, dan aku belajar untuk mengacuhkan direktur. Kulitku sembuh tepat pada waktunya untuk perilisan. Video, dan aku menontonnya. Sudah terbiasa dengan wajahku yang sehat, dan aku tidak melihat wajahku di layar, tapi wajah Lucy. Aku masih tetap memakai topi, aku lebih merasa percaya diri dengannya, dan itu juga menyelamatkan kulitku dari matahari. Setelah eksperimen itu, apa kamu menyukai ceritaku? Like dan subscribe ke channel ini, dan untuk menghindari terlewatinya episode baru,
tekan tombol loncengnya. Aku berharap kamu sehat selalu. Hargai dirimu, tidak peduli apapun yang terjadi.